Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ke kami Azhar selaku moderator kita pada kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini di 10 hari yang terakhir, ya kita bisa bertemu kembali di dalam kajian kita tentang kitab Kaifah Hukimat Al-Khilafah, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang ke-7 ya insya Allah. Jadi sudah 7 episode ya insya Allah yang akan kita hari ini kupas, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih memperkaya apa yang kemudian disampaikan pada kesempatan yang sebelumnya. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, kita akan masuk kepada topik yang ketujuh, ya, di mana topik yang ketujuh ini adalah terkait dengan bagaimana adopsi, ya. Jadi adopsi daripada undang-undang Barat ya yang ada di Daulah Khilafah begitu ya, pada saat kita menghadapi kemunduran begitu ya, yang mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa apa yang kemudian terjadi pada masa lalu ya tentu saja harusnya tidak kemudian terjadi pada masa yang sekarang. Kita akan mulai diskusi kita dalam seri yang ketujuh ini. Seperti biasa saya akan perlihatkan dulu beberapa bagian. Jadi bab 7 ini adalah pengadopsian Undang-Undang Barat. Ya. Jadi kemarin terakhir sebelumnya adalah kita membahas tentang bagaimana masuknya ya Undang-Undang Barat ini ke dalam berbagai aturan-aturan, ya, baik itu Undang-Undang Dasar maupun juga undang-undang, ya, baik itu di Dustur ya atau konstitusi maupun juga kemudian di konun ya atau undang-undang. Nah, bab 7 ini membahas tentang pengadopsiannya. Jadi istilahnya mengimplementasikannya di dalam praktek begitu. Nah, sebelum ke sana, seperti biasa juga saya sampaikan political map of Europe ini, karena sekali lagi TKP kita ini adalah di Istanbul ya dan sekitarnya. Jadi ini saya ingin perbandingkan dengan map atau peta yang selama ini menjadi rujukan gitu ya, betapa bahwa khilafah Islam yang ada di Istanbul itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, yang kita bisa belajar banyak dari situ. Tetapi kemudian ketika menjelang akhir gitu ya, kita juga bisa mengambil pelajaran pula ya tentang hal-hal yang kelak ya ke depan ya di masa yang akan datang menjadi hal atau bekal bagi kita agar itu kemudian tidak terjadi begitu. Jadi ini kita lihat sebagai bentuk untuk memperkuat ya, mengulang repetisi ya, jadi memori kita begitu. Nah, pada kesempatan yang terakhir saya sudah sampaikan terkait dengan serangan orang kafir terhadap daulah Islam ya. Poinnya sekali lagi adalah mereka menyulut gagasan nasionalisme. Jadi saya ingin tegaskan nasionalisme itu tidak berasal dari Islam. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka memprovokasi berbagai upaya ya gerakan separatisme ya di bangsa-bangsa yang ada di dalam tubuh bagian Eropa begitu ya. Kemudian yang ketiga melakukan misionarisme dan serangan budaya atau khusus Sakofi ya yang ada di situ. Nah, pusat gerakannya sekali lagi pada saat itu untuk Beirut ya, untuk negara yang ada langsung ya di bagian penduduknya mayoritas Muslim gitu ya. Secara jangka panjang mereka menyerang Islam ya, dan daulah Islam tadi itu melalui gagasan nasionalisme yang sebenarnya itu gagasan yang absurd gitu ya. Kemudian di Istanbul ya, di pusat kekuasaan dalam konteks jangka pendek itu dalam rangka menyerang ibu kota daulah. Nah, Kairo ya itu menjadi salah satu basis ya. Jadi slide ini saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian untuk mengingatkan perbandingan berbagai peta ya yang ada saat ini, sehingga kita nanti menjadi semakin paham gitu ya bahwa pusat-pusat serangan ini di Istanbul, kemudian di sini di Beirut gitu ya, kemudian di Kairo ya, kemudian di Malta begitu ya. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa memang mereka melakukan ini secara sistematis begitu. Jadi tidak asal-asalan begitu.
Nah, kemudian kemarin juga kita sudah bahas bahwa serangan di Istanbul sendiri tadi itu dalam konteks jangka pendek, ya itu adalah dalam konteks fokusnya adalah ke undang-undang, ya undang-undang dasar maupun undang-undang, ya konstitusi dustur atau kemudian juga konun. Ya, nah ini kemarin sekaligus juga mengkaitkan dengan urutan ya daripada saat-saat terakhir daripada kekhilafan Utsmani dari aspek siapa yang berkuasa. Ya, mulai dari yang saya blok warna biru di situ ada Sultan Abdul Majid I, kemudian Abdul Aziz, ya Murad kelima, ya Abdul Hamid II, ya ini yang menjadi salah satu ikon ya di dalam melakukan berbagai apa namanya istilahnya ini apa pembelaan ya terhadap kaum muslimin begitu ya, kemudian digantikan oleh saudaranya Muhammad kelima, Mehmet lima, ya Muhammad Rosyad, kemudian Muhammad enam, ya Wahiduddin, ya dan akhirnya yang terakhir itu adalah Abdul Majid II, sampai kemudian nanti runtuhnya khilafah Islam ya yang ada di Turki itu. Nah ini profil dari mereka secara sekilas ini untuk mengingatkan memori kita. Abdul Majid satu, Abdul Aziz satu, Murad lima, gitu ya, Abdul Hamid II, ya, Muhammad lima, Rosyad, ya Muhammad enam, Wahiduddin, dan Abdul Majid II, ya yang ada di situ. Nah, serangan yang di Istanbul itu fokusnya kemarin adalah untuk Undang-Undang Dasar itu sudah dimulai sejak tahun 1839 ketika Sultan Abdul Majid I tadi ya menjadi khalifah, dan kemudian di situ ada peran ya dari apa namanya katakanlah tokoh senior ya Rashid Pasha yang kemudian dulunya adalah dubes Daulah Islam di London, ya kemudian dijadikan Menteri Luar Negeri dan dia mulai berkampanye tentang sistem pemerintahan parlementer. Jadi ini secara tata negara sudah berbeda begitu ya. Kemudian yang serangan pada undang-undang atau konun itu sudah dimulai dari sejak 1856 ya dengan penggunaan hukum-hukum Barat ya melalui tekanan Inggris dan Perancis ya agen Barat yang tentu saja pro Barat ya maka Daulah Islam sudah mengadopsi ya sejak ya undang-undang tadi itu sejak Khalifah Abdul Majid yang ke pertama ya hukum ini diperkenalkan ke daulah ditetapkan dan digunakan hakim dalam peradilan. Nah ini yang penting nanti kita akan bahas sekarang. Syekhul Islam dan sejumlah ulama itu membolehkan ya hukum-hukum Barat selama tidak bertentangan dengan Islam. Itu alasan utama mereka gitu. Nanti kita akan kritisi. Nah, dari sinilah kemudian muncul sekian banyak undang-undang yang ini sudah merupakan bagian dari pengaruh Barat. Ya, mulai dari undang-undang pidana, undang-undang keuangan, ya, dan perdagangan, ya, lembaga peradilan dibagi dua, ada sipil, ada agama, gitu ya. Dari situ kita bisa melihat pelan-pelan sekulerisme itu menjadi muncul, ya, menjadi bantalan, ya, ideologi, ya, peradilan sipil, ya, undang-undang kepemilikan, gitu ya, kemudian juga apa undang-undang terkait dengan transaksi bisnis ya dan juga pembuatan undang-undang dengan meniru undang-undang sipil kuno dari Perancis yang intinya prinsipnya dalam kitab hukum itu terletak pada maksud dan makna jadi substansi bukan pada pernyataan. Ini juga sebenarnya nanti apa bertentangan dengan Islam begitu. Nah, kita masuk pada pertanyaan utama, kenapa ini bisa terjadi? Yaitu pengadopsian daripada undang-undang Barat itu, gitu ya. Ini poin pentingnya di situ. Nah, tiga alasan ya yang saat itu kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam maupun juga para ulama ya, sebagian tentu saja ada juga gitu ya yang membolehkan adopsi undang-undang itu. Jadi poin pertamanya itu mereka mengatakan Islam itu boleh mengambil hukum di luar hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, itu poinnya di situ. Alasannya apa? Kan Rasul juga sama dulu. Nah, gitu ya pada masa jahiliyah itu menjumpai berbagai perjanjian yang berlaku di masyarakat dan beliau menyetujui. Nah, nanti kita akan bahas ya ininya. Nah, selain itu juga beliau melarang segala sesuatu yang tidak disetujui. Begitu ya, sehingga dalam pandangan mereka disimpulkan bahwa ya boleh mengadopsi berbagai pemikiran hukum atau undang-undang sepanjang nah gitu ya tidak bertentangan ya dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Itu yang poin pertama. Ini dari sudut pandang mereka. Ya, sudut pandang berikutnya yang kedua itu adalah bahwa kenapa boleh? Nah, mereka mengatakan bahwa perkara mubah itu ya adalah segala sesuatu yang tidak ada kesempitan ya atau kesulitan di dalamnya. La haraja fi begitu ya. Jadi kalau apa namanya tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan di situ, boleh dong. Nah, gitu kira-kira. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Rasul pernah bersabda ya menurut anggapan mereka bunyi hadisnya itu kurang lebih sesungguhnya Allah telah memerintahkan sejumlah kewajiban. Karena itu jangan kalian mengabaikan, Allah telah melarang beberapa perkara, karena itu jangan kalian melanggar. Ya, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu, karena itu jangan kalian melampaui. Allah juga
telah memaafkan beberapa perkara karena kemurahannya, bukan karena kelalaiannya. Ya, karena itu jangan kalian kemudian mencari-cari ya perkara tersebut, gitu ya. Eh, ya dari sini kita apa namanya? Eh, sebentar. Maka kemudian menurut mereka ya itu bahwa yang perkara didiamkan itu adalah yang dimaafkan, gitu ya. Sehingga kesimpulannya itu adalah segala perkara yang tidak dilarang ya oleh syariat, maksudnya itu disimpulkan mubah, gitu ya. Termasuk tadi undang-undang dari luar tadi itu selama tidak dilarang, nah, gitu ya. Alasannya begitu begitu ya yang ada di situ. Ya, sehingga dari sini maka kemudian muncullah tadi pendapat untuk membolehkan adopsi tadi itu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah di saat itu sudah ada keyakinan ya bahwa demokrasi itu ya itu adalah berasal dari Islam. Nah, ini nanti juga kita akan bisa lihat tumbuh kembangnya demokrasi sebagaimana nasionalisme di dunia Islam, begitu ya. Kenapa orang Muslim justru malah kemudian menganggap demokrasi itu sebenarnya lahir dari Islam? Kenapa? Kan di situ demokrasi mereka mengatakan tegak atas prinsip syuro, ya musyawarah, ada keadilan di situ, ada kesetaraan, gitu ya. Menurut anggapan mereka, Islam itu menjadikan kekuasaan itu pada umat, ya gitu. Islam menyamakan kedudukan orang kaya dengan orang miskin. Islam juga menyamakan hak kewajiban seorang pejabat misalnya dengan pengembala kambing dan nah gitulah kira-kira ininya, sehingga mereka pun sampai mengatakan ya kalau ada sesuatu kebijakan dari pemerintah pada saat itu yang salah ya mereka kemudian bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mereka katakan itu yang disebut di dalam Al-Qur'an ya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya tolong menolong ya di dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga dapat disimpulkan ya ini kesimpulannya ya demokrasi itu berasal dari Islam gitu ya, karena tadi mengajarkan tentang perkara-perkara tersebut. Jadi ada 3 poin apa yang nanti menjadi alasan mereka. Pertanyaannya, apakah itu bisa dibenarkan? Ya, tentu jawabannya tidak. Nah, di sini ada 8 ya di bab ini, di bab ketujuh ini 8 bantahan atas 3 alasan tadi itu. Ya, apa yang pertama yaitu adalah bahwa ya kesalahan fatal ya dari seputar 3 masalah tadi itu adalah ya karena ada beberapa perkara, ada 8 setidaknya. Ya, perkara pertama apa? Bahwa ada perbedaan antara pemikiran akidah dan syariah ya dengan ilmu, teknologi dan industri dan yang sejenis dengan itu. Gitu ya. Maksudnya apa? Bahwa kalau berasal dari akidah ya dan syariah itu yang harus diambil yaitu harus yang dibawa oleh Rasulullah SAW, begitu. Jadi tidak sama, begitu ya. Jadi di situ kemudian nanti berbeda dengan apa yang kemudian terkait dengan ilmu dan teknologi. Ya, salah satu hadis yang terkenal yaitu adalah terkait dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian mengetahui ya lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Maksudnya yang dimaksud ini adalah terkait dengan urusan sains dan teknologi, karena hadis ini asbabul wurudnya ya itu adalah karena pada saat itu ya Rasul ditanya terkait dengan masalah ya tadi perkawinan antara istilah putik ya dengan ini istilahnya sel ininya ya jantannya dari kurma, dan kemudian kata Rasul begini dan begini begitu ya, ternyata ketika dipraktekkan malah tidak berhasil begitu. Nah, orang itu datang ya kembali kepada Rasul kemudian menjadikan kalian lebih tahu. Nah, makanya kemudian di situ bisa kemudian kita simpulkan bahwa hal-hal seperti itu adalah terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya teknologi ya, hal-hal yang sifatnya saintis gitu ya, yang ada di situ ya, orang lebih tahu walaupun dia bukan Rasul ya, masalah kurma di penyerbukan kurma itu harus begini dan begini, itu ada ini itu tidak diatur oleh syariat secara khusus gitu ya. Nah, sehingga poin pertama ini yang harus kemudian kita pahami. Nah, tapi kalau sudah bicara tentang masalah hukum begitu ya, itu harus kemudian mengambil hal yang kemudian terkait dengan masalah apa yang dibawa oleh Rasul baik dari sisi akidah maupun syariah tadi itu. Gitu. Jadi ini yang tidak dibedakan. Ya, makanya undang-undang dalam konteks tadi adopsi itu tidak boleh. Kenapa? Karena undang-undang itu bukan berasal dari Islam, bukan persoalan teknis atau bukan persoalan teknologi atau ilmu ini. Ilmu ini yang dimaksud hal-hal yang terkait dengan eksperimen. Begitu ya. Ini yang bantahan pertama. Nah, bantahan yang kedua itu adalah bahwa apa?
Rasul secara eksplisit itu telah melarang kita untuk mengambil sesuatu yang bukan beliau bawa untuk kita. Begitu ya. Di dalam satu hadisnya beliau sampaikan salah satu matannya itu adalah ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, segala sesuatu ya yang kemudian ya tidak ya diambil atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang kemudian kami bawa gitu ya, maka itu adalah raddun, tertolak ya. Jadi man amila amalan gitu laisa alaihi amruna fahuwa Rodun tadi. Ada beberapa matan di situ. Nah, nanti bisa kita lihat. Kemudian juga ada hadis yang lain yang intinya itu adalah apa? Bahwa kita tidak boleh kemudian mengikuti orang-orang kafir. Ya, bunyi hadisnya diantaranya di sini disebutkan dari hadis riwayat Bukhari, pada hari akhir tidak akan datang sampai umatku mengikuti jalan bangsa-bangsa sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, maka kemudian orang itu bertanya, apakah mereka itu bangsa Persia dan Romawi? Maka Rasul mengatakan siapa lagi selain mereka? Ya, maksudnya perilaku, ya milah mereka, kehidupan mereka, aturan-aturan mereka, gitu ya. Di dalam matan hadis yang lain juga sama. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, ya. Kemudian sahasta demi sahasta. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pun akan mengikutinya. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengatakan, ya Rasul, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul kemudian menjawab, siapa lagi selain mereka? Nah, gitu. Jadi ada dua dalil di situ yang kemudian menggambarkan bahwa Rasul secara eksplisit, secara jelas melarang mengambil sesuatu yang bukan beliau bawa untuk kita. Gitu ya. Hadis tadi, baik hadis yang pertama yang terkait dengan tadi fahuwa raddun, ya kata kuncinya tadi itu ya, dilarang sesuatu mengambil sesuatu yang bukan berasal dari Islam karena dia akan tertolak, maupun juga yang kedua tadi yang terakhir terkait dengan perilaku atau amalan-amalan daripada Yahudi, Nasrani, Persia dan Romawi tadi itu ya itu tidak boleh diambil. Nah, itu bukan masalah teknologinya. Gitu ya. Jadi ini kadang-kadang orang ini wah hebat ya Barat itu begini-begini. Padahal yang hebat itu teknologinya saja, perilakunya itu buruk gitu. Saya ambil contoh ya, sekedar ini mengupdate saja gitu. Finlandia beberapa waktu terakhir terbaru ini itu dinobatkan sebagai negara yang dikatakan paling bahagia ya berdasarkan Global Happiness Index tahun 2023. Itu sudah 6 kali berturut-turut. Kenapa? Karena Finlandia itu katanya PDB-nya tinggi, gitu ya. Kemudian korupsinya katanya rendah, gitu ya. Kehidupan sosialnya katanya baik dan seterusnya lah begitu kira-kira. Nah, orang mungkin mengatakan, hebat ya, gitu ya Finlandia, gitu ya. Kita saja Indonesia berdasarkan indeks itu nomor berapa? Nomor 80. Gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Finlandia jauh gitu. Jadi kita ini bangsa yang tidak bahagia sebenarnya, gitu ya. Gitu. Kalau ukurannya itu, gitu ya. Tapi nggak usah nggak. Nah, kalau kita bedah lebih jauh, Finlandia yang begitu hebat itu satu ya, ternyata mereka melegalkan LGBT, pernikahan sejenis mereka legalkan. Apakah kita mau hidup di negara yang seperti itu? Kemudian yang kedua, Homer itu kemudian legal, bahkan kemudian kecenderungannya naik sehingga mengakibatkan banyak kemudian kematian ya karena over ya. Kemudian yang ketiga itu adalah nomor 7 dunia dari sisi free sex gitu. Dan yang keempat itu adalah pajaknya itu tinggi sekali dalam konteks pajak penghasilan sehingga banyak orang yang pindah negara dari Finlandia gara-gara kemudian tidak mau pajaknya itu diambil. Misalnya kita punya harta 100 miliar gitu, itu pajak pendapatannya bisa sampai 50%. 50 miliar harus disetorkan negara. Itu kan sangat-sangat zolim gitu kan. Nah, hari ini mungkin teknologinya saja ini ya Jepang, Singapura, di Korea Selatan, di beberapa daerah yang lain itu mengalami apa yang disebut dengan resesi seks. Apa yang dimaksud resesi seks? Orang itu tidak mau nikah. Kemudian berikutnya, kalaupun nikah tidak mau pengen anak. Itu yang kita kenal sekarang dengan child free, gitu kan? Ya, sehingga apa? Secara demografis akhirnya kemudian terjadi apa? Piramida terbalik, gitu ya. Yang tua banyak nggak mati-mati, yang anak-anak muda nggak lahir, gitu ya. Kalau normalnya kan piramida itu normalnya ya yang anak muda lebih banyak karena dia nanti akan menggantikan yang tua ya bukan mendoakan ya. Ya namanya orang tua kan pasti ujungnya meninggal. Gitu ya. Jadi bukan dalam konteks membenci, bukan ya memang begitu normalnya.
Kalau nanti yang tua nggak mati-mati malah bahaya juga. Gitu. Jadi orang nanti bisa macam-macam gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi Rasul itu secara eksplisit kembali kepada poin kedua ini telah melarang kita untuk mengambil sesuatu yang memang bukan berasal dari kita, tapi bukan dari sisi teknologi gitu loh, tetapi dari sisi sakofahnya tadi, dari sisi mafhum dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya justru malah menjijikkan gitu di antara mereka. Nah, itu poin kedua ya kritiknya. Kemudian yang ketiga itu apa? Rasul SAW sekalipun dalam posisi sebagai Rasul tidak pernah memberikan penjelasan sebelum mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, misalnya di dalam satu riwayat di situ disebutkan Ibnu Mas'ud misalnya Rasul ya pernah kemudian ditanya tentang ruh ya dan kemudian beliau tetap diam sampai ayatnya diturunkan. Ya, kalau Bapak Ibu cek ya di ayat wa yas'alunaka 'anir ruh ya qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila ya. Maka kemudian mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Ruh yang dimaksud sini adalah nyawa, sirul hayat gitu. Maka kemudian katakanlah bahwa perkara tentang ruh ini ya ilmunya itu hanya sedikit saja gitu ya. Jadi ila qali gitu ya. Jadi itu saja jawaban tidak aneh-aneh. Coba Bapak Ibu pikirkan, sebenarnya nyawa itu apa gitu. Nanti kalau kemudian malah kita mengarang-arang bebas, itu bisa jadi satu buku. Tapi sebenarnya apa tentang ruh? Nggak ada sebenarnya. Yang kita katakan kecuali sedikit apa? Kalau ruh itu ada, kita hidup. Kalau ruh itu tidak ada, kita mati. Udah nyawa itu cuma itu aja. Di mana ya? Di sebelah mana? Kaki, di sebelah tangan, di sebelah kepala. Nggak perlu kemudian kita sampai begitu karena cukup itu kita ketahui oh dia masih hidup, oh masih bernyawa gitu. Oh dia sudah mati karena nyawanya sudah tidak ada. Gitu. Kemudian dari riwayat yang lain tadi riwayat Imam Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari lain lagi dari Jabir bin Abdullah dan aku pernah suatu waktu sakit lalu Rasul menengokku. Beliau datang saat aku tidak sadar, beliau berwudu dan menuangkan air ke badanku sehingga aku sadar kembali dan kemudian bertanya ya Rasul bagaimana aku memperhitungkan hartaku apa yang harus aku lakukan dengan hartaku ya mereka jadi sahabat Jabir ini bertanya tentang harta Rasul tidak menjawab sampai ayat tentang hukum waris diturunkan. Nah itu contoh. Nah kedua hadis tadi itu menunjukkan bahwa kaum muslimin dilarang mengambil yang turunkan. Jadi jika Rasul itu menahan diri dalam memberikan penjelasan tadi itu menunjukkan apa bahwa tidak boleh mengambil selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi beliau sebagai rasul. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita mengambil apa yang diperintahkan rasul dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, di dalam surat Al-Hasyr misalnya itu dikemukakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan, di situ ada kata ma itu berarti umum, segala sesuatu. Wa ma atakumur rasulu. Ya, apa yang diperintahkan kepada kalian maka laksanakan. Dan wa ma nahakum anhu ma sama itu juga mencakup semua apa saja yang beliau larang maka kalian tinggalkan. Artinya apa? Kaum muslimin tidak boleh mengambil segala sesuatu selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini mafhumnya, ya mafhum mukhalafahnya, jadi pemahaman yang berkebalikan itu, ya apa namanya dari apa yang beliau larang, gitu ya. Jadi apa saja yang tidak beliau larang atas kalian itu tidak dapat dipakai, gitu. Ya, jadi ini mafhum yang seperti tadi, yang penting kan tidak bertentangan dengan Islam, gitu kan? Itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena itu terhapus secara umum. Yaitu apa? Yang melarang umat Islam tadi mengambil sesuatu selain dari syariat Islam tadi itu. Misalnya di surah An-Nisa itu di sini dikatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai sempurna, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, hatta yuhakimuka fima lagi-lagi di situ fima ya syajaro bainahum terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Di ayat yang lain misalnya dikatakan yuriduna ya ayatahakamu ila taghut waqad umiru ayakfurubih. Ya, mereka hendak berhukum kepada togut yaitu hukum selain hukum-hukum Islam padahal telah mereka diperintahkan untuk mengingkari togut itu. Gitu ya. Jadi dari sini jelas bahwa Rasul apa namanya tadi juga sebelumnya sudah dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan yaitu tertolak. Gitu. Jadi dari sini jelas bahwa pokoknya yang penting tidak bertentangan itu bukan dasar begitu ya karena itu sudah terhapus dengan ini. Ya sama di sini dicontohkan kalau mafhum mukhalafahnya itu
apa namanya tidak boleh diterapkan, itu juga jangan dipakai gitu ya. Misalnya ya di dalam ayat itu dikatakan wala tukrihu fatayatakum ya alal biqo ya in aradna ya tahassuna gitu ya. Jadi di ayat 33 surat An-Nur, jangan kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian. Nah, ini nggak boleh, itu ada pemahaman terbalik, mafhum mukhalafahnya. Kalau mereka mau gimana Ustaz? Tetap tidak boleh. Gitu. Jadi bukan 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 kemudian malah lu kan pemahamannya kalau mereka nggak masalah. Nah gitu. Jadi sama kan nggak ada pertentangan, nggak boleh begitu, begitu ya. Kenapa? Karena ayat itu dihapus dengan apa namanya artinya di ini kan bertentangan dengan apa ayat yang lain wala takrobuz zina. Ya jangan kalian mendekati zina. Zina saja didekati tidak boleh, apalagi kemudian dilakukan gitu ya. Nah maka dari sini kita bisa menetapkan bahwa kita tidak boleh mengambil kecuali yang berasal dari syariat. Ya, ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita tidak boleh ya kita juga mengharamkan segala sesuatu yang tidak Allah haramkan, gitu ya. Jadi dari sini maka menjadi apa penting gitu ya bahwa apa namanya segala sesuatu ya yang Allah wajibkan ya itu harus dilaksanakan dan yang apa dilarang itu kemudian berarti harus ditinggalkan. Jadi itu saja sudah cukup jelas gitu ya, sehingga di ayat yang lain malah kemudian diberikan peringatan ya fal yahdari ladina yukhalifuna an amri antusi bahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Ya, hendaknya orang yang menyalahi perintahnya itu takut akan ditimpa fitnah ya atau ditimpa dengan azab yang pedih. Selain itu juga tadi dengan ayat 65 tadi ya yang surah An-Nisa tadi terkait dengan kesempurnaan keimanan seseorang tadi itu. Ya, maka kalau ini mau ditambahkan juga itu masih banyak begitu ya. Salah satunya misalnya Allah mencela orang yang ingin menyerahkan penyelesaian masalah selain kepada apa yang kemudian dibawa oleh apa namanya Allah dan Rasulnya tadi itu sama ya dengan ayat terkait nanti dengan tauhid tadi itu ya. Jadi berhukum selain pada hukum yang diturunkan pada Rasul itu adalah perkara penyimpangan ya. Makanya kalau nanti diperdalam lagi itu di ayat yang lain ditegaskan wa malam yahkum bima anzalallah. Nah itu ada 3, faulaika humul kafirun kalau sampai pada keyakinan, faulaika humuz zolimun, faulaika humuz fasikun. Nah kayak gitu itu untuk menegaskan bahwa kita tidak semau-maunya sendiri mengambil kecuali itu adalah memang hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima ya, hukum syariah itu apa sih? Hukum syariah itu adalah seruan syari. Syari itu adalah pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan hamba. Yang disebut dengan hukum syari itu adalah kitabus syari al-muta'alliq bil af'alil ibad. Ya, seruan dari pembuat hukum yaitu Allah. Nah, makanya di situ ada 2 nanti turunannya yaitu apa? Al-Qur'an yang diturunkan Allah dan juga hadis ya kepada baginda Rasul tentang perbuatan hamba ya, sehingga apa? Ya, apa namanya? Ketika kemudian ada yang apa melakukan sesuatu perilaku, maka harus bisa dipastikan perilaku itu sesuai enggak dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tidak boleh mereka mengatakan alasannya kan ini tidak bertentangan gitu. Itu tidak boleh gitu. Yang harus dilakukan itu adalah hukum syaratnya apa? Boleh atau tidak? Larangannya di apa ditetapkan atau tidak begitu. Ya, sehingga kemudian tidak bisa kemudian gini kaum muslimin di sini contohkan misalnya ya apa kaum muslimin diperintahkan untuk mengambil hukum syariat bukan yang lain gitu ya, misalnya tentang pernikahan syariat kan menetapkan tuh ya mulai dari tata caranya gitu ya, ijab kabulnya gitu ya, kemudian juga lafadz ya menikahkannya, kemudian juga lafadz tajwidnya ya penerimaan nikah, jadi menyampaikan akad ininya menikahkan dan kemudian menerimanya tadi, kemudian kehadiran saksi muslim gitu kan. Nah, yang melakukan itu harus kemudian nanti adalah walinya tentu saja dalam hal ini, atau kemudian misalnya kalau orang tuanya tidak ada bisa wali hakim begitu kan. Nah, jika muslim dan muslimah itu datang ke gereja, pertanyaannya begitu, kemudian seorang pendeta menikahkan keduanya dengan tata cara Nasrani menggunakan lafadz inkah dan tajwid dan disaksikan oleh 2 muslim, apakah pernikahan itu sesuai dengan syariat? Kan tidak kan, walaupun sebenarnya sudah terpenuhi semua. Kenapa? Karena kemudian yang menikahkan pendeta gitu kan. Jadi ada ketentuan di situ, bukan karena yang penting kan tidak bertentangan, tidak ada yang di apa namanya dilanggar kok misalnya gitu, tidak apa namanya masalah begitu kan gitu. Misalnya contoh itu satu, contoh yang kedua di sini juga dikatakan kalau ada seorang Nasrani ya kemudian meninggal,
ya, terus kemudian keluarganya ingin membagi warisannya sesuai dengan hukum Islam karena dianggap lebih adil, lebih bermanfaat gitu. Ya, kemudian dia minta tuh ke pengadilan syariah tadi itu untuk meminta tadi apa pembagian sesuai dengan hukum syariat. Pertanyaannya, apakah mereka dianggap berhukum pada hukum syariat atau sekedar mengambil hukum karena lebih adil dan lebih menguntungkan? Itu apa jawabannya? Pasti itu bukan mengambil hukum syariat karena itu memang bukan terkait dengan apa yang mereka lakukan, tapi karena persoalan adil atau menguntungkan tadi itu, gitu ya. Jadi dari sini maka sesuatu hukum itu harus diambil atas dasar hukum itu adalah bagian dari apa yang dibawa oleh Rasul, begitu ya. Jadi apa namanya hukum yang diambil selain dari apa yang dibawa Rasul itu tidak dianggap sebagai hukum syariah, gitu ya. Jadi nanti berhukumnya ya kepada tadi kepada manfaat, kepada keadilan dan seterusnya begitu. Ini yang kelima. Ya, kemudian yang keenam ya tadi mengkritisi apa yang disampaikan pada poin yang merupakan alasan dari apa namanya para sebagian ulama tadi, persetujuan atau ikrar dari Rasul atas perjanjian kufur ya itu adalah khusus bagi beliau sendiri dalam kapasitasnya sebagai Rasul, gitu ya. Kenapa? Karena persetujuan beliau itu ya berarti hukum bagi kaum muslimin. Jadi bukan persetujuan dalam pengertian kalau kaum muslimin apa namanya setuju pada hukum yang kufur sekarang, wah itu seolah-olah kemudian dia posisinya sebagai Rasul. Tidak, tidak sama, gitu ya. Jadi persetujuan itu menjadi dalil ya sekaligus juga hukum syariat tadi itu karena apa? Karena berisi berbagai persoalan-persoalan yang memang kemudian apa dalam kapasitasnya beliau sebagai pemutus hukum itu boleh dilakukan. Jadi bukan karena tadi apa tidak bertentangan dengan Islam begitu ya. Nah, ini sama dengan apa yang terjadi ketika Rasul diundang ya oleh para sahabat di satu kampung begitu ya. Kemudian beliau disuguhi ya dengan dobun ya. Dobun itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai kadal gurun gitu ya. Ya, oleh orang-orang PKI istilah kadal gurun disingkat jadi kadrun gitu ya. Itu aslinya begitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa istilah kadrun itu bukan istilah yang tahu-tahu ada gitu. Itu ada sejarahnya. Nah, kadal gurun itu tidak haram, tapi Rasul tidak biasa makan. Maka kemudian beliau di hadapan beliau itu sahabat makan dibiarkan. Nah, itu yang disebut dengan takrir dalam posisi beliau sebagai Rasul tidak sembarangan. Kalau saya yang melakukan tidak bisa, gitu ya. Misalnya saya nggak mau makan karena saya bukan Rasul, gitu kan gitu. Apakah itu jadi hukum? Ya tidak. Tapi karena Rasul yang kemudian mendiamkan, gitu ya, artinya membiarkan itu sementara itu ada di depan Rasul, maka itu adalah menjadi hukum dalam posisi beliau sebagai Rasul, gitu ya. Jadi ini yang harus difahami. Jadi bukan berarti justru kemudian kita yang menjadi apa namanya pembuat hukum tadi itu. Dan yang ketujuh ya ini yang terkait dengan perkara yang mubah itu bukan perkara yang tidak ada kesulitan, gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan mubah itu adanya tahyir. Tahyir itu adalah pilihan, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tidak ada kemudian larangan untuk itu, gitu ya. Saya sering katakan yang mubah itu apa sih? Gitu. Kita nonton TV misalnya kan mubah itu. Mau dilakukan boleh, enggak juga boleh-boleh. Tapi kalau kemudian perkara yang mubah itu apa namanya menimbulkan doror, nah itu persoalan lain lagi. Ya, anak-anak misalnya main game kan boleh saja gitu ya. Nanti ketika permainan gamenya itu kemudian ada yang apa isinya mungkin apa istilahnya itu merusak begitu ya. Baru di situ kemudian ininya apa dilihat per kasusnya. Jadi tidak kemudian langsung dipukul rata. Nah, tapi perkara kemudian enggak kan tidur kan mubah Ustaz. Gitu ya. Kalau Idul apa Ramadan kayak gini kan daripada ngomongin orang lebih baik tidur. Ya itu pilihannya di situ. Tapi kalau kemudian pilihannya misalnya daripada tidur mungkin kita baca apa namanya mushaf, kita tilawah gitu kan, kita kemudian membaca apa buku-buku yang terkait dengan berbagai pemikiran Islam kan itu jauh lebih baik begitu. Nah ini pilihan-pilihan itu yang kemudian harus dinilai. Jadi tidak senantiasa yang apa mubah itu harus ada kesulitan seolah-olah itu. Jadi kalau maaf kebalikan ya. Jadi yang mubah itu bukan berarti tidak ada kesulitan. Bisa jadi dia ada kesulitan tadi itu. Ya, tetapi juga tidak mengharuskan adanya kesulitan. Begitu. Jadi artinya apa di situ ya apa namanya kalau kemudian kita lihat gitu itu adalah merupakan sesuatu yang harus kemudian diletakkan secara benar begitu ya. Jadi
yang mubah itu tidak senantiasa perkara yang tidak ada kesulitan. Ada kesulitan tapi memang itu mubah, ya itu juga merupakan sesuatu yang boleh dipilih gitu. Ya, nah itu yang ketujuh ya. Kedelapan itu yang lebih spesifik lagi, itu adalah terkait dengan demokrasi tadi. Mereka kan mengatakan tadi bahwa demokrasi itu berasal dari Islam. Nah, demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Mari kita lihat secara lebih mendalam gitu ya. Jadi apa yang mereka alasan tadi itu kan ada musyawarah, ada keadilan begitu ya. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena satu dari aspek kedaulatan. Kedaulatan itu artinya asyadah ya, hak untuk membuat hukum. Siapa? Demokrasi mengatakan bahwa kedaulatan itu lisyabi, ya, kepada rakyat, kepada manusia. Sementara dalam Islam itu sebaliknya, kedaulatan itu lisyar'i, ya, kepada syariat, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke poin tadi, apa yang Allah katakan boleh, apa perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Gitu. Demokrasi itu bisa membuat alkohol, ya, khamr itu menjadi legal. Karena dalam demokrasi itu tidak ada halal dan haram. Yang ada itu legal atau tidak legal gitu ya. Jadi kalau ada orang impor apa namanya komer gitu ya, kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi, maksudnya administrasi, boleh itu. Gitu. Jadi tidak haram karena yang penting legal kan. Gitu kan. Ya, sampai legalnya itu ya. Saya pernah dapat cerita itu, ada seorang manajer yang dulu itu dikenal gajinya itu pada waktu itu paling tinggi ya Pak. Siapa itu? Waktu itu saya lupa namanya. Tanri Abeng kalau nggak salah. Dia pernah menjadi direktur kalau nggak salah itu di apa semacam pabrik bir gitu ya, atau perusahaan bir lah gitu, bukan pabriknya aja gitu. Nah, konon katanya itu di pabrik itu ada masjid. Masjidnya itu namanya Albir. Yang albir yang dimaksud itu albiru sebenarnya, tapi karena ada kesamaan di dalam konteks istilah gitu ya. Kenapa masjid itu namanya albir? Karena di situ pabrik bir. Ini kan mencari-cari ini kan, apa, mencari-cari alasan. Bung, memproduksi bir, tapi kemudian nanti sholat kan masih soleh gitu. Jadi ini dalam demokrasi kan legal gitu, segala sesuatu itu. Itu bikin masjid kan nggak ada yang larang begitu ya. Yang penting kan kita beribadah. Sementara pekerjaannya membuat bir. Nah ini kan jadi kebalik-balik gitu. Ini yang paling mendasar dari aspek kedaulatan. Kemudian dari aspek kepemimpinan, demokrasi itu bersifat kolektif. Ya, dalam Islam kepemimpinan bersifat individual, begitu ya. Jadi tidak ada apa namanya istilahnya itu kolegial istilahnya itu kalau di dalam demokrasi tadi itu ya, maaf, di dalam Islam. Kalau dalam demokrasi ada begitu kan. Jadi nanti kolektif ya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, ini turunannya, pemerintahan itu terdiri dari sejumlah lembaga, itu yang kita kenal dengan trias politika, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, dalam Islam pemerintahan itu bersifat tunggal, direpresentasikan oleh khalifah dengan seluruh kewenangannya. Gitu. Jadi benar-benar real apa yang kemudian menjadi ini apa kewenangan dari khalifah tadi itu. Kemudian dalam demokrasi yang keempat, itu meminta pendapat rakyat itu dipandang sebagai kewajiban. Nah, kalau dalam Islam sebaliknya, ya musyawarah dengan rakyat itu sifatnya mandub, ya bukan wajib, jadi disunahkan saja, gitu ya. Dilakukan alhamdulillah lebih baik, tidak otomatis mengurangi nilai daripada hukum yang ditetapkan oleh khalifah tadi itu. Kemudian yang kelima, dalam mengambil keputusan, demokrasi terikat dengan suara mayoritas. Ya, sementara kalau dalam Islam pendapat mayoritas itu tidak senantiasa mengikat. Dia mengikat hanya untuk hal-hal yang mubah. Misalnya begini, besok kita mau piknik nih. Kemana nih? Oh, kita mau ke satu tempat X misalnya gitu. Kita mau naik apa? Mau bawa mobil sendiri atau mau bareng-bareng charter atau kemudian mau bawa apa namanya kendaraan lain, misalnya mungkin apa namanya moda transportasi lain gitu. Dipungutlah suara, katakanlah kemudian yang oh kita naik mobil sendiri-sendiri misalnya begitu. Nah, itu dilaksanakan. Itu boleh begitu kan. Tapi tidak boleh itu tadi ya, boleh nggak melaksanakan atau apa namanya memproduksi bir tadi di voting. Oh, suara mayoritas karena sudah terbeli semua akhirnya ini ya. Di Bandung itu dulu ada sebuah perda namanya Perda Miras yang waktu itu saya sampaikan kepada ketua pansusnya waktu itu, Pak, kalau ini nanti kesimpulannya miras itu jadi halal atau haram. Nah, dia mengatakan ya, bukan beliau, dia mengatakan nanti tergantung suara, Pak. Suara apa? Saya bilang suara anggota dewan. Gitu. Ya, singkat cerita akhirnya ternyata itu di voting. Dan ternyata yang memilih untuk dilegalkan dalam arti boleh memproduksi atau boleh mendistribusikan miras itu lebih banyak gitu. Jadilah kemudian legal. Nah, legal kan, bukan yang haram aja bisa dilegalkan. Ya, makanya jangan heran kalau di Las Vegas misalnya, ya judi itu legal, bukan masalah judi haram gitu, judi legal. Kalau Anda punya uang, Anda ingin berjudi bisa. Di Malaysia juga
ya di Genting Island kalau ada yang tahu ya, itu ada saya apa namanya tahu betul itu di situ walaupun Muslim nggak boleh ke sana untuk main itu tetap aja pajaknya itu ilegal gitu apa maaf tetap aja pajaknya legal gitu walaupun itu haram gitu ya. Ya, ini yang dalam Islam pendapat mayoritas tidak sengaja mengikat sekali lagi. Jadi nanti ada tiga itu pengambilan keputusan. Mayoritas itu hanya untuk hal yang mubah saja. Kalau untuk keahlian harus diserahkan pada ahlinya. Kalau kemudian syariat harus diserahkan pada hukum syariat. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Ya, kemudian dalam demokrasi ya adanya kekebalan hukum untuk individu tertentu. Dalam Islam semua orang sama. Tidak bisa kemudian ada yang nih, anggota dewan tuh memiliki kekebalan hukum tidak bisa diinikan dan macam-macam. Sementara dalam Islam semua orang sama di mata hukum. Nah, kalau mau ini bagian dari materi tambahan sedikit dari saya agar lebih konkret di sini saya lebih tegaskan di situ misalnya bedanya khilafah dengan demokrasi. Demokrasi itu salah satu bentuknya republik. Nah, di situ jelas kan kedaulatan itu di tangan rakyat sementara khilafah itu ada di tangan syariat. Kekuasaan di tangan rakyat dalam demokrasi tapi untuk apa menerapkan hukum buatan rakyat, buatan manusia. Kalau dalam Islam itu kekuasaan as-sultan li umat di tangan rakyat, tapi untuk menetapkan penguasa yang menetapkan syariat. Jadi tidak boleh kemudian memilih, tapi kamu boleh ya, nanti saya pilih, tapi jangan melaksanakan hukum Islam. Nah itu nggak boleh. Kalau demokrasi malah sebaliknya, kamu nanti saya pilih, tapi jangan menerapkan Islam ya. Nah itu boleh aja dilakukan. Ya, ini bedanya di situ. Nah, kemudian khilafah dengan monarki, karena sistem pemerintahan sebenarnya hakikatnya ada tiga aja, ya khilafah, monarki, dan juga kemudian demokrasi sebenarnya. Dalam monarki, ya di tangan keluarga tertentu, misalnya kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering katakan bahwa kerajaan Arab Saudi itu bukan representasi pemerintahan Islam, begitu loh. Ya khilafah di tangan umat, tidak diwariskan. Ya, hak istimewanya Pak Raja yang punya hak istimewa sekarang itu adalah di tangan MBS Muhammad bin Salman. Raja Salman itu sekarang de facto adalah simbol saja, gitu ya. Kalau yang memahami politik Arab ya Saudi hari ini. Kemudian khalifah tidak punya hak istimewa, semua sama dengan rakyat biasa, sama dengan yang tadi disampaikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga khilafah dengan teokrasi. Kalau kita bicara teokrasi itu contoh yang paling konkret sekarang itu adalah Vatikan. Jadi Vatikan itu saya sudah pernah singgung ya, itu negara kecil sekali ya penduduknya kurang dari 1.000 ya kira-kira kalau nggak salah luasnya itu hanya sekian kilometer persegi lah gitu kira-kira ya dia penguasa itu wakil dari Tuhan. Nah khilafah itu bukan teokrasi karena menjalankan itu manusia bisa salah bisa benar maka di situ harus ada mekanisme kritik ya amar ma'ruf nahi munkar. Nah dalam khilafah penguasa itu wakil dari umat jadi bukan wakil Tuhan untuk menjalankan apa syariat. Sifat penguasa kalau di dalam teokrasi maksum kata paus A itu A begitu itu dari Tuhan tuh gitu makanya saya menolak penggunaan di dalam demokrasi itu istilahnya apa Vox Populi Vox Dei itu suara rakyat itu seolah-olah suara Tuhan tidak itu bisa menyesatkan itu ya kalau tergantung rakyatnya kalau rakyatnya kafir semua apa suara Tuhan yang mana pertanyaannya kan gitu ya. Nah kalau di dalam khilafah tidak maksum penguasa itu dia makanya memungkinkan terjadi kontrol. Umar bin Khattab ketika menetapkan kebijakan tentang pembatasan mahar diprotes yang memprotes satu orang wanita lagi gitu maksudnya apa tidak perlu banyak-banyak tidak perlu demo gitu kan kalau di sini kan ada yang mengatakan saya rindu di demo begitu di demo kabur gitu kan nah itu contoh ya antara mulut dengan perilakunya sudah tidak sejalan gitu ya nah ketika tidak masuk itulah ya maka khilafah itu jangan dibayangkan sebagai pemerintahan malaikat ini yang salah di dalam benak sebagian masyarakat kalau Islam diterapkan nanti kalau salah gimana ya salah dikoreksi gitu. Jadi bukan seolah-olah salah itu kemudian selesai semuanya enggak juga. Ya. Nah, terakhir kebebasan ini kita bicara sedikit walaupun di dalam buku ini tidak dibahas secara khusus dalam demokrasi itu bertentangan ya dengan Islam. Dalam Islam itu kunci utamanya adalah ketaatan pada syariah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kebebasan freedom ya terkait masalah keyakinan. Jadi orang itu bisa aja keluar masuk keyakinan, mau nikah karena orang kafir masuk Islam, begitu cerai balik lagi gitu kan. Yang muslim keluar dulu gitu ya karena nikahnya sama wanita kafir gitu ya begitu cerai masuk lagi Islam itu semaunya aja gitu kayak warteg gitu ya lapar masuk gitu keluar kenyang ya sudah balik lagi nanti lapar balik lagi gitu ya yang ini tidak sama kemudian misalnya freedom ya terkait dengan kepemilikan misalnya sehingga bisa segala sesuatu dimiliki selama dia punya uang punya kekuasaan makanya milik umum juga bisa dikuasai oleh individu nah ini tidak boleh di dalam Islam
ya tambang dikuasai gitu ya, air dikuasai begitu ya, kemudian hutan dikuasai gitu. Coba Anda bayangkan di IKN itu ya, ini presiden sendiri yang ngomong, saya nggak tahu presiden yang mana gitu ya, tapi pernah itu yang katanya presiden tuh ngomong gitu, orang asing itu bisa punya hak gitu ya, tinggal di sana ya, memiliki lahan itu bisa 90 kali 2, jadi 180 tahun. Yang memberi kebijakan saja mungkin sudah pasti mati karena 180 tahun kan, mana ada orang sampai 180 tahun gitu, tapi bisa membuat kebijakan yang berdampak 180 tahun ke depan. Kan itu sesuatu yang sangat-sangat apa namanya, absurd ya kalau saya mengatakan. Kalau itu diikuti, maka harus ada yang ngomong gitu ya, harus ada yang bicara untuk masalah itu. Ya, kemudian juga kebebasan of speech ya, dalam dalam berpendapat yang di dalam demokrasi sering dipakai dalam kaitan dengan menghina Islam ya, kemudian menghina Rasul, menghina Al-Qur'an. Ini contoh kasus seperti pendeta itu ya, Hindu itu harusnya kemudian ditangkap itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendiamkan orang-orang seperti itu ya. Masa kemudian melakukan apa namanya, provokasi seperti itu dibiarkan gitu. Ka'bah itu akan kemudian dihancurkan dan seterusnya. Itu perilaku-perilaku karena tadi mengagung-agungkan freedom tadi itu. Gitu ya. Nah, ini contoh saja, sehingga dari situ maka jelaslah apa yang kemudian tadi, kembali ke poin pertama, kenapa kemudian hukum Barat kok bisa diadopsi tadi itu, karena decline ya, kaum muslimin mengalami kemunduran dari apa, kemampuan berpikir yang jernih, yang dalam, yang kokoh, yang kemudian itu justru bisa nanti berdiri tegak di atas kekufuran. Jadi bukan malah malah kompromi dengan kekufuran tadi itu ya. Contoh yang paling akhir ya, kalau nanti Bapak Ibu mau lihat itu, lihatlah KUHP yang sekarang ya. Jelas-jelas KUHP itu warisan Belanda, tapi kita pertahankan sedemikian rupa gitu, kayak barang yang suci gitu ya, tidak ini. Sementara hukum Islamnya malah justru kemudian tidak di ini kan, tidak dijadikan sebagai referensi utama ya, hanya sekedar pinggiran saja kalaupun ada. Misalnya contoh di situ LGBT ya, tidak ada itu sebagai sesuatu yang kriminal. Coba Anda bayangkan, LGBT khususnya yang sangat-sangat jelas masalah apa, liwat misalnya begitu, itu dibiarkan. Apa kita mau rakyat ini kemudian nanti tertular perilaku-perilaku yang apa namanya, tadi jahat seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, hukuman mati itu bisa berubah ya, dalam KUHP sekarang itu, kalau nanti dia berperilaku baik jadi hukuman seumur hidup. Jadi pertanyaannya, ngapain dihukum mati? kalau kalau kemudian dia ini, kalau dalam Islam kasusnya Sambo tuh ya, contoh gitu ya, kalau kasusnya Sambo itu tidak bertele-tele gitu, sudah hukuman mati sudah selesai, langsung bawa keluar aja, tinggal celing gitu aja gitu. Ini bertele-tele gitu ya. Oh, istilah-istilahnya keren, ini pengadilan tinggi, nanti ada pengadilan lebih tinggi lagi begitu ya, padahal sebenarnya itu bertentangan dengan Islam. Baik, saya kira itu Kang Azhar sebagai pengantar ya untuk diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Nanti silakan bisa diperdalam poin utamanya. Tapi dalam konteks apa yang tadi disampaikan, atau dalam konteks buku ini, Kaifah Hudimat Al-Khilafah ini, disitulah kemudian kita harus mengambil pelajaran. Jangan sampai umat Islam ini justru kemudian malah mencari-cari celah tadi itu. Ini kan nggak ada pertentangan, nah gitu kan. Kan sering itu ngomongin itu. Gitu. Demokrasi itu dari Islami, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan tadi, ini jangan dipertentangkan antara demokrasi dengan Islam, nah, gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kita berpikir secara mustanir ya, secara mendalam, secara cemerlang, agar apa, jangan sampai kemudian kita nanti berhenti hanya di permukaan. Saya kira itu sementara Kang Azhar, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita apa namanya, persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah mengerti. Sama kita mendengarkan berkaitan dengan pemaparan materi masuknya hukum-hukum barat, konstitusi dan hukum barat, dan kemudian kaum muslimin mengadopsi yang datang dari barat. Yang memang para ulama masa itu memiliki dasar, tadi disampaikan ada ketidakmutlaqan, dasar yang menjadikan alasan para intelektual, cendekiawan atau ulama itu, sehingga mereka mengambil ya, mengadopsi hukum dari barat. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan
tema kita malam hari ini, di sesi kita malam hari ini, bisa nanti melalui kolom chat atau bisa langsung bertanya ke guru kita, Ustaz Rian. Ya, alhamdulillah ini sudah ada penanya nih Pak. Bapak atau Mas Thomas ya? Monggo, monggo, Mas atau Bapak. Silakan. Ya, silakan Pak atau Mas Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan, silakan. Mas Eh, Thomas, silakan atau Pak Syukran, Thomas. Ustadz. Saya ingin bertanya ke Ustadz kalian ya, eh, terkait dua pertanyaan berikut. Yang Ya, pertama, Ustadz, apa sih yang menjadi tujuan dari Islam itu? Lalu, apa wadah yang pas dalam mengokohkan syariat Islam dalam akuan ini? Lalu yang kedua adalah ketika kita tadi membahas tentang hukum-hukum Islam, eh, apa saya rasa akan jadi nol resultannya terhadap nilai praktik jika kita tidak mengetahui di mana apa namanya wilayah yang betul-betul menjunjung eh, kedua. di mana wilayah yang betul-betul Oh ya, uh, menjunjung tinggi akan ya, ya. Terima kasih. Ini boleh tahu Mas Thomas dari mana ini? Maksudnya di tempatnya? saya kebetulan dari Sukabumi. Oh ya, baik. Langsung aja, Mas Azhar. Monggo, monggo Ustaz. Ya, baik. Terima kasih ini dari Mas Thomas dari Sukabumi. Jadi pertama, kalau kita bicara tentang tujuan Islam, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan, sebenarnya Islam itu kan sebenarnya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kebaikan manusia, ya. Maka itu disebutnya sebagai rahmatan lil alamin, begitu ya. Jadi rahmat kebaikan untuk alam semesta. Jadi bukan hanya untuk manusia Muslim saja, tapi juga untuk manusia secara keseluruhan. Ya, artinya apa? Bahwa di dalam Islam, ya, Islam itu kemudian diturunkan adalah untuk ya kebaikan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Jadi secara prinsip tujuannya itu seperti itu. Maka apa kemudian yang menjadi tujuan daripada seorang Muslim, begitu ya, untuk hidup di dunia ini? Ya, maka kemudian ada dua itu, ya. Yang pertama itu adalah dia sebagai seorang Abdullah, ya, sebagai hamba Allah yang senantiasa taat, ya, terhadap perintah, ya, dan juga kemudian menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua adalah sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Seorang pemimpin itu nanti di dalam konteks yang lebih luas itu disebut sebagai khalifah. Ya, artinya khalifah itu ada dua makna nanti. Kalau secara umum ya maknanya itu adalah dia sebagai pemimpin, tetapi nanti secara lebih spesifik ya secara syar'i dia itu adalah nanti ya adalah pemimpin ya di dalam konteks sistem yang disebut dengan sistem khilafah. Begitu ya. Jadi dari situlah kemudian maka ya Islam itu ya turun atau diturunkan oleh Allah itu untuk kebaikan manusia, gitu ya, rahmatan lil alamin. Nah, ini nanti yang kemudian diturunkan di dalam apa yang disebut dengan tujuan-tujuan daripada penerapan syariat. Jadi tujuan penerapan syariat itu apa? Orang mengatakan maqasidus syariah. Ya, itu satu ada kemudian menjaga atau memelihara yang terkait misalnya dengan keturunan. Ya, nasab itu harus jelas siapa orang tuanya, ini anak siapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan memelihara ya kalau tadi itu apa namanya hizbul apa namanya nasab ya yang ada di situ atau nasl. Yang kedua itu adalah terkait misalnya dengan akal ya. Di situ kemudian ada larangan untuk meminum khamr karena itu akan kemudian menghilangkan kesadaran. Di situ juga kemudian nanti ada perintah untuk tolabul ilmi agar kemudian kita menjadi orang yang apa namanya tadi ahlul ilmi ya mafhum ya. Kemudian di situ ada hifdzul mal terkait dengan pemeliharaan harta. Di situ juga kemudian nanti ada hifdzul nafs ya terkait dengan masalah penjagaan jiwa. Bahwa jiwa itu atau
nyawa seseorang itu harus dijunjung tinggi, ya tidak boleh kemudian dihilangkan kecuali dengan alasan yang hak, gitu ya, misalnya terkait misalnya dengan kasus-kasus yang ada. Kemudian ada juga di situ terkait nanti dengan Hizbut Daulah, jadi bagaimana kemudian menjaga negara agar kemudian tidak terpecah belah atau yang kita sering sebut sebagai separatisme. Kemudian di situ ada penjagaan ya yang terkait dengan keamanan, ya Hizbut Aman di situ. Nah, itu turunan ya daripada tadi tujuan tadi itu. Jadi pertanyaannya adalah kalau kemudian itu mau diwujudkan wadahnya seperti apa? Ya wadahnya itu sendiri sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak mungkin tanpa kemudian ada yang disebut dengan daulah Islam, gitu ya. Karena faktanya hari ini ya itu tidak ada lagi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau di wilayah mana tidak ada sekarang. Ya faktanya Arab Saudi tadi saya katakan itu tidak mencerminkan apa yang kemudian menjadi idealisasi daripada Islam. Satu, karena kemudian bentuknya kerajaan, sementara itu bertentangan dengan Islam. Yang kedua, hukum Islamnya pun itu tidak secara menyeluruh diterapkan. Bahkan di kepemimpinan MBS sekarang, ya Muhammad bin Salman, ya di Riyadh misalnya, itu sekarang wanita Arab, ya Muslimah tentu saja di situ, itu boleh untuk kemudian membuka aurat, gitu ya. Di situ kemudian baru dibuka kasino, dibuka kemudian pantai, orang itu maksudnya bisa berkholwat semaunya sendiri asal kemudian bayar dan seterusnya. Ini sampai hari ini tidak ada. Jadi pertanyaan yang kedua saya langsung jawab dalam konteks itu wilayah tidak ada. Makanya Islam hari ini ya itu harusnya kemudian ditetapkan dalam konteks negara tadi, Daulah Islamiyah, yang kemudian itu dicontohkan oleh Rasul dan dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, ketika Rasul wafat, itulah yang kemudian disebut tentang khilafah tadi, karena substansi atau esensi daripada khilafah itu adalah satu, kepemimpinan, gitu ya. Jadi dia adalah kepemimpinan yang sifatnya global, gitu ya. Jadi ri'asatun amatun lil muslimin jami'an ya fit dunya, gitu ya. Jadi poin pentingnya kepemimpinan kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah tatbiqus syariatul Islam, ya menerapkan syariat Islam. Yang ketiga itu adalah ya wahamlu dakwah Islam ilal alam. Jadi menyampaikan dakwah ya ke seluruh penjuru alam. Jadi dari sini maka kita bisa melihat hari ini urgensi daripada penerapan syariat Islam itu dalam bingkai khilafah tadi. Jadi tidak cukup hanya sekedar kemudian yang penting ini tidak diapa-apain Islam, gitu kan. Maksudnya tidak dizolimi dan segala, tidak. Sebagian orang mengatakan Islam tidak cocok karena ini negara plural, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang yang namanya masyarakat itu tidak ada yang homogen, pasti plural. Madinah saja sebagai contoh tadi penerapan Islam, ya itu plural. Di situ ada Muslim, Muslimnya juga ada dari Muhajirin, ada Ansor, ada Nasrani, ada kemudian Yahudi, ada yang musyrik, ya penyembah berhala dan macam-macam, ya yang ada di situ. Tapi apakah Islam bisa? Bisa, karena Islam memang untuk manusia, gitu. Sama juga nanti dengan apa yang tadi saya sudah singgung, bahwa apa yang disebut dengan hukum syariat, ya yang disebut dengan al-hukmu syariat itu adalah ya tadi khitabus syari, gitu ya, seruan ya dari pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan hamba. Nah, hamba itu dalam konteks daulah Islam atau khilafah Islam itu adalah warga negara. Dia bisa muslim, bisa non muslim. Yang muslim harus menjalankan secara total, yang non muslim ya sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ketentuan syariat. Misalnya tidak boleh dia dipaksa. Haram hukumnya memaksa orang non muslim, orang kafir untuk masuk Islam. Kalau mereka mau melakukan pernikahan ala mereka, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian nanti ada permasalahan, kalau permasalahannya katakanlah terkait dengan sesama mereka, maksudnya keluarga non-muslim dan muslim, orang dua-duanya non-muslim, orang kafir, misalnya diselesaikan silakan dengan aturan mereka. Tapi kalau salah satunya muslim, gitu ya, maka harus diselesaikan dengan hukum Islam. Jadi tidak ada, saya ingin tegaskan dalam konteks daulah Islam itu warga negara kelas 2, kelas 3 dan kelas-kelas yang lain, begitu ya. Ini yang seringkali kemudian distigmakan sedemikian rupa sehingga pemerintahan Islam itu wah mengistimewakan orang Islam dong. Tidak, cek aja silahkan. Tidak ada yang diistimewakan untuk orang Islam, gitu ya. Kecuali apa? Yang diistimewakan siapa yang paling bertakwa. Ya, maksudnya diistimewakan itu artinya dia dihormati sebagai orang yang memang kemudian layak untuk kemudian diteladani, bukan karena kemudian dia punya harta, bukan hanya karena dia punya kekuasaan, tidak. Sementara non muslim juga ditempatkan secara benar, begitu ya. Jadi tidak dizolimi, gitu ya. Nah, itu terbukti dalam bentangan sejarah lebih dari 1.300 tahun. Itu kira-kira mungkin secara singkat ya, barangkali ini penjelasan dari dua pertanyaan siapa tadi, Kang Thomas ya di
Sukabumi. Mudah-mudahan nyambung ya dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Afan. Sebelumnya apakah boleh menanggapi? Ya, silakan. Ya, Gimana, Kang Azhar? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ya, yang pertama agak maksudnya tersebut eh, apa rahmatan lil alamin. ya, Di sini rahmatan alamin di sini saya tangkap sebagai sesuatu yang abstrak. Lalu yang saya tanya rahmatan alamin apa yang menjadikannya sebagai konkret? Karena setiap yang abstrak pasti akan menimbulkan sesuatu yang konkret. Lalu yang kedua, bukankah tadi tentang wilayah Islam yang tidak yang sebetulnya tidak ada yang Ustadz Rian jawab. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bukan apa namanya estafeta kepemimpinan Islam itu akan berlanjut sampai apa namanya hari yang ditentukan. Lalu bagaimana mungkin kepemimpinan yang seharusnya berestafeta tidak memiliki wilayah? Terima kasih Ustaz. ya. Saya tanggapi langsung ya, Kang Azhar ya. Ya, yang pertama tadi sebenarnya kalau tadi Kang Thomas menyimak itu sudah konkret, kan diturunkan tadi yang disebut dengan maqasidus syar'i tadi itu, gitu ya. Jadi tujuan-tujuan dari apa namanya penerapan syariat, gitu. Bisa difahami nggak di situ? Jadi yang abstrak itu adalah bahwa kalau dianggap abstrak, rahmatan lil alamin untuk semua. Ya, bentuk konkretnya itu adalah penerapan hukum Islam secara keseluruhan untuk warga negaranya dalam bentuk tadi apa namanya penjagaan terhadap apa namanya akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap harta itu konkret gitu ya. Bisa dipahami nggak di situ dari sini. Jadi itu Bisa, bisa, bentuk bisa. bentuk bentuk operasionalnya di situ dan itu prakteknya sudah berjalan begitu ya. Nah, itu yang apa nanti bisa kita dalami lebih 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 jauh terkait dengan masalah itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan wilayah. Memang hari ini belum ada ya wilayahnya itu. Ya, dulu kan terputus kan tadi dalam kaitannya dengan kitab yang kita bahas ya apa namanya? Kalau boleh bertanya Mas Thomas sudah mengikuti dari Ampun Ustaz, seri pertama jaringan belum? di sini sedikit terhambat, bisa diulang. Mas Thomas mendengar suara saya? Bisa, bisa. Baik, Ah, bisa, bisa. sudah mengikuti dari sejak awal belum? Dari seri satu maksud saya? Atau baru baru Eh, sekarang? baru, baru, baru. Ya, nah itu sudah kita bahas bahwa pemerintahan Islam itu berakhir ya dari sejak zaman Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin ya. Kemudian ada bentangan wilayahnya itu sedemikian rupa sudah saya perlihatkan begitu ya dari mulai apa namanya Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah ya sampai Utsmaniyah terakhir ya tanggal 3 Maret 1924. Nah, pada saat setelah itu secara formal ya secara formal yuridis maka pemerintahan khilafah Islam itu tidak ada gitu. Jadi digantikannya adalah oleh negara yang kemudian kita hari ini kenal dengan negara bangsa, nation state. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa nation state itu berbasiskan pada nasionalisme yang itu tidak dikenal di dalam Islam. Karena itu adalah bagian dari ya upaya barat untuk memecah belah umat Islam tadi itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi itu bagaimana mungkin estafeta itu terjadi? Maka disinilah pentingnya dakwah ya dakwah itu nanti akan mengembalikan kehidupan Islam. Ya, saya sering menyebut dengan bahasa ya dakwah Islam itu hari ini adalah dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan Islam. Apa maksudnya? Kehidupan Islam yang dulu sudah pernah dicontohkan Rasul dan para khalifah setelahnya itu kemudian terputus sampai tahun 1924 gitu digantikannya oleh negara-negara yang didasarkan hari ini dengan paham sekulerisme ya dan juga kemudian tadi dengan nation state-nya tadi itu gitu. Nah, makanya disinilah pentingnya umat Islam untuk kemudian melakukan dakwah ya dalam rangka untuk ya menegakkan kembali ajaran-ajaran Islam secara sempurna, secara kafah tadi itu dalam bentuk ya penerapan itu ya mencakup ya wilayah yang kemudian nanti tertentu tadi itu ya itu bisa dimanapun gitu ya hari ini begitu ya nanti itulah hasil daripada dakwah nanti gitu ya jadi dari situlah kemudian nanti estafeta itu akan berlanjut lagi ya di dalam satu hadis ya Rasul itu kemudian menyampaikan bahwa ya ada 5 fase
Ya, fase yang pertama itu adalah fase kenabian, yang kedua itu adalah fase Khulafaur Rasyidin tadi itu, yang ketiga itu adalah fase yang disebut dengan apa namanya? Mulkan, ya, apa namanya? Aldon, ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai kekuasaan yang apa sudah mengalami penyimpangan, yang menggigit kalau secara harfiahnya, ya, yang ada di situ. Itu tadi ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang sudah, tapi tetap syariat Islam diterapkan secara total. Kemudian yang keempat itu ada fase yang disebut dengan mulkan jabriyatan, ya, kekuasaan yang diktator. Ya, hari ini kita bisa melihat ketika pemimpin itu tidak melakukan riayah atau pengaturan urusan masyarakat itu dengan aturan-aturan dari Allah, maka yang terjadi adalah berbagai kerusakan, begitu ya. Itu yang disebut dengan kediktatoran tadi, termasuk dalam konteks apa pemerintahan, itu ya, korupsi, termasuk kemudian di dalamnya berbagai penyimpangan hukum dan macam-macam yang tadi itu. Nah, dalam konteks yang kelima, Rasul kemudian dalam apa namanya hadis tersebut mengatakan di situ kemudian nanti ada khilafah, ya, alamin haji nubuah, ya. Nah, dari fase itu kita menjadi paham bahwa apa, ada fase-fase yang kemudian hari ini memang kemudian itu tidak apa namanya terwujud, tetapi di situ ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mewujudkan kembali Islam dalam bentuk yang sempurna tadi itu, sebagaimana yang sudah dicontohkan tadi. Makanya kemudian khilafah alamin haji nubuah yang nanti akan kemudian ditegakkan, gitu ya, sebagaimana janji Rasul. Kalau janji Rasul itu tentu saja benar, tinggal manusia berusaha untuk melaksanakan atau merealisasikan secara sungguh-sungguh, gitu. Jadi itu kira-kira siapa tadi, Mas Thomas, ya, kira-kira penjelasannya. Oke, Mudah-mudahan syukran, bisa. Ustaz. Syukran. Ya, terima Ya, kasih. ya, alhamdulillah. Mas Thomas dari Sukabumi ya. Kok Sukabumi bahasa Medannya cinta dunia kan? Iya. Ya, Baik, masih alhamdulillah. ada ini kira-kira yang Ya, ini di ruang chat kalau kebetulan ini kalau dari banyak yang ini mungkin ya, banyak yang itikaf ini malam ini kayaknya. ya, sebagai penutup Ustaz, eh, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Ini penutup Ya, saja pertanyaan Ustaz. Kalau tadi masuknya undang-undang barat itu ada ditetapkan atau memang tercatat record sama kita. Eh, Ingin konfirmasi Ustaz, di bagian akhir tadi agak fokus kita bahas tentang demokrasinya. Nah, kira-kira Ustaz, demokrasi itu masuknya ke tengah kaum muslimin itu mulai kapan Ustaz? Itu ya. yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah dipaparkan tentang mulai masuknya undang-undang barat tadi. Seberapa jauh Ustaz pengaruh maupun dampaknya kita hari ini mengambil undang-undang dari barat atau konstitusi barat sebagai pertanyaan terakhir dan kita nanti closing statement Ustaz. Ya, baik. Yang pertama kalau dari sisi waktu, ya, sebenarnya apa namanya itu kan melalui proses yang panjang, ya. Jadi tidak ya sama ya, kaum muslimin juga kan mengalami kemunduran juga, masanya tidak tahu-tahu mundur hilang aja, tidak gitu, tapi proses panjang gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya itu dikaitkan dengan apa namanya kapan itu muncul, sebenarnya sudah mulai muncul ketika kemudian kaum muslimin, ya, itu mengalami kemunduran tadi. Itu terjadi kira-kira di sekitaran apa namanya abad ke-18 gitu ya. Itu sudah kalau dalam konteks Masehinya, ya, itu sudah sangat-sangat turun begitu ya. Nah, representasi turunnya tadi itu adalah tadi bagaimana khilafah Islam yang ada di Istanbul, ya, pada saat itu sudah mulai tidak tadi apa namanya memperhatikan, ya, tentang apa yang menjadi hal yang pokok, ya, di dalam konsep pengembangan hukum Islam, yaitu yang disebut dengan ijtihad, yaitu apa, bahasa Arab, begitu ya. Jadi dari sini sebenarnya kaum muslimin itu semakin mengalami kemunduran. Nah, kalau dulu kaum muslimin di tahun-tahun sebelumnya pada fase misalnya Abbasiyah, kemudian pada fase Umayyah itu belum ada lawan yang standing gitu ya, dalam arti adidayanya ya Islam pada saat itu gitu ya. Yang lain itu kan peradabannya masih di belakang lah begitu kira-kira, termasuk Eropa gitu ya. Nah, Islam sudah naik sedemikian rupa. Nah, ketika kemudian zaman-zaman Utsmaniyah ini pada fase-fase yang ke sini, ya, tahun 1000 tadi 800-an 1900-an itu mulailah muncul barat tadi itu, gitu ya. Barat sendiri sedang dalam posisi naik gitu ya, naik dalam pengertian kebangkitan mereka, yaitu didorong dengan apa yang mereka sebut sekarang dengan sekulerisme tadi itu, yaitu apa, intinya adalah
sekulerisme itu kemudian memisahkan antara agama dengan kehidupan. Karena apa? Karena pengalaman buruk dari Eropa ya khususnya ya di statnya itu adalah dari Perancis, kemudian nanti menyebar ke seluruh penjuru dunia begitu ya, terutama di negara-negara mereka. Karena apa? Karena istilahnya itu ini kesesuaian ya. Jadi apa namanya agama Nasrani itu tidak memiliki kemampuan untuk kemudian mengikuti perkembangan zaman tadi, sehingga di kalangan mereka sendiri ya itu kemudian terjadi tadi apa namanya istilahnya perlawanan begitu ya. Karena apa? Karena agama itu akhirnya kemudian seolah-olah mengatur mereka secara totalitas begitu. Nah, disitulah kemudian sekulerisme ya sebagai tadi apa namanya asas ya daripada demokrasi dan juga kemudian tadi kapitalisme itu kemudian dimulai gitu ya. Jadi kalau kita patokannya itu kelahiran demokrasi dalam konteks sekulerisme tadi itu dari revolusi Perancis, yaitu kira-kira tahun 700-an ya kira-kira yang ada di situ. Nah, masuk kemudian ke dunia Islam ketika kemudian tadi ya khilafah Islam itu mengalami kemunduran tadi itu ya. Dalam bentuk apa? Masuknya tadi itu, masuknya adalah dalam bentuk mulai memisahkan apa yang mereka sebut tadi sekulerisme itu atau menanamkannya tadi ke dalam kaum muslimin. Ya, maka muncullah kemudian tadi ya fase berikutnya tadi itu bagaimana khilafah itu dianggap dalam konteks pemerintahan itu tidak relevan lagi gitu ya, sehingga kemudian dimunculkanlah apa yang mereka sebut sebagai pemerintahan republik. Yang republik itu sebenarnya adalah intinya demokrasi tadi itu ya, dan itu terpraktekkan adalah ketika apa? Ketika diruntuhkannya khilafah, yaitu ketika Kemal Pasha itu menjadi representasi dari agen Inggris begitu ya, sehingga kemudian akhirnya khilafah Islam ya kalau di berita yang ada pada hari itu dituliskannya adalah Caliphate abolished gitu. Jadi the abolition of khilafah ya. Jadi khilafah itu kemudian dihapuskan dan digantikan menjadi republik yang sekuler ya, di bawah Kemalisme yang intinya adalah sekulerisme juga ya, sama yang ada di situ. Nah, dari situ itu kan tahun 1924 ya, dunia Islam ya, kalau kita kaitkan dengan Indonesia misalnya, Indonesia kan pada saat itu juga sedang dalam fase penjajahan. Itu. Nah, dari penjajahan itu juga sama. Mereka menanamkan pemikiran-pemikiran sekuler tadi itu kepada kaum muslimin, ya, termasuk di Indonesia ini. Dan jangan lupa, ini ada satu info menarik ya, nanti bisa menjadi kajian lebih lanjut pada kesempatan yang lain, gitu ya. Penggunaan nama Nusantara itu tidak biasa sebenarnya di kalangan orang-orang yang ada di khilafah untuk menyebut ya negeri kita ini. Di sini itu maksudnya Asia Tenggara. Ya, itu disebutnya dulu kalau dalam perspektif khilafah Islamiyah yang ada di Istanbul itu disebutnya sebagai Biladul Jawi gitu ya. Jadi negeri Jawa itu bukan konteksnya ke suku, tapi adalah kepada lokasi ya yang ada di situ. Dan itu ternyata Asia Tenggara berdasarkan ada satu buku yang ditulis oleh Bung Niko ya, seorang sejarawan muda. Beliau menulis dua buku yang saya kira menarik ya. Satu judulnya Dafatir Sultaniyah terkait dengan arsip ya, surat-surat para sultan yang ada di Biladul Jawi ini gitu ya, yang ada di kita khususnya ya, itu kepada sultan ya, kepada khalifah yang ada di sana. Kemudian yang buku kedua yang kemarin kebetulan saya diminta untuk membedahnya, itu juga judulnya adalah Siasah Sultaniyah. Itu terkait dengan hubungan politik ya antara negeri-negeri yang ada pada saat itu di Biladul Jawi tadi itu. Ya, di situ ada Malaysia, ada kita di sini di Nusantara yang kita sebut sekarang Nusantara, ada di Brunei, ada di Patani di Thailand, ada di Mindanao ya, Mindanao Selatan ya yang ada di situ. Jadi intinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa masuknya tadi sekulerisme kemudian melahirkan demokrasi pada konteks pemerintahan dan kemudian kapitalisme dalam konteks ekonomi itu terjadi seiring dengan penjajahan-penjajahan di dunia Islam. Untuk contoh Indonesia ya sejak mereka mencengkeramkan tadi ya secara total begitu ya penjajahan itu. Jadi bukan masanya VOC ya. VOC itu baru fase dagangnya gitu. Tapi ketika nanti mereka masuk sebagai pemerintah kolonial begitu, nah itulah
mulai kemudian terjadi pemaksaan terhadap sistem pemerintahan, sehingga dulu yang disebut sultan-sultan itu kan akhirnya dipinggirkan semua. Mereka tidak punya kekuasaan, akhirnya jadi digantikanlah dengan apa yang mereka sebut demokrasi, yang mereka bungkus dengan republik, kemudian dibungkus lagi dengan nasionalisme tadi itu. Jadilah kemudian seolah-olah ini menjadi sesuatu yang lebih bagus daripada khilafah Islam, forget it, gitu ya, lupakan tentang khilafah tadi itu. Padahal kalau kemudian nanti dilihat dari sisi respon ya umat Islam yang ada di negeri kita ini, itu ketika khilafah diruntuhkan itu mereka kemudian memiliki sikap yang sama, yaitu apa? Ya, tidak menerimanya itu. Jadi apa namanya istilahnya, berusaha untuk mendorong terjadinya kemudian pembentukan khilafah yang baru tadi, dan itu salah satu sikap yang disampaikan oleh misalnya Syarikat Islam, ya, dalam hal ini adalah Haji Umar Said, ya, Cokro Aminoto, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi saya kira itu poin pertamanya di situ, Kang Azhar tadi tentang pertanyaan pertama. Jadi mulai itu, dan dalam konteks yang lain semuanya menyebar ke Arab tadi tahun 1932 begitu ya, setelah Arab Saudi didirikan di atas restu Inggris tadi itu begitu ya, kemudian termasuk di Timur Tengah nanti ya, di situ, kemudian di negeri-negeri timur seperti kita hari ini, termasuk juga nanti sebagian di Eropa, di situ ada Mesir dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang bisa diulang sedikit tadi kata kuncinya, Kang Azhar? Seberapa parah dampak adopsi hukum dari Barat masa itu kan terhadap kaum muslimin yang dulu hingga sekarang? Ya, nah dampaknya menurut saya sangat buruk sekali, karena itu terjadi kan secara revolusioner, gitu ya. Revolusioner itu artinya bahwa ketika mereka memiliki tadi kedengkian yang sedemikian rupa, dan ini bentangannya tidak sebentar ya, melalui proses sejarah yang panjang begitu ya, mereka kemudian akhirnya benar-benar menjadikan kaum muslimin ya betul-betul menjadi objek ya, melalui tadi mekanisme yang disebut dengan penjajahan ya, penjajahan gaya lama secara fisik tadi itu, sehingga apa, kaum muslimin akhirnya kemudian tadi yang paling dasar itu kaum muslimin terpecah belah. Itu yang dampak yang paling ini. Makanya kalau kita hitung sampai hari ini itu sudah lebih dari 50 negara gitu ya. Jadi dari yang dulu satu ya, misalnya khilafah tadi itu yang kita perlihatkan di peta tadi itu satu ya, di Timur Tengah saja sudah jadi berapa negara itu. Mulai dari kemudian dari Arab Saudi, kemudian di situ nanti ada Libanon, di situ kemudian nanti ada Palestina ya, sebelum dijajah oleh Israel, kemudian di situ ada Suriah misalnya, terus di bawah ada Yaman, di sebelah sini nanti ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Qatar. Nah, itu saja sudah banyak, belum lagi nanti ke sini begitu. Jadi dampak utamanya itu sebenarnya adalah keterpecah belahan, sehingga umat Islam menjadi lemah, karena itu sesuai dengan apa yang disebut mereka divide and impera itu. Jadi pecah belah mereka dan kuasai, nah, gitu kira-kira. Nah, penguasaan itu dalam bentuk tadi sistem pemerintahannya maupun sistem ekonominya tadi itu mengikuti mereka ya, seperti yang tadi saya sudah kutip, umat Islam akhirnya mengikuti apa yang menjadi uruf dari Yahudi dan Nasrani tadi itu, bukan mengikuti uruf Islam itu sendiri begitu. Sehingga dari sisilah ini maka kita bisa melihat dampak berikutnya, yaitu apa, ketidakadilan itu ya, kezoliman itu sangat luar biasa ya. Kemudian nanti dalam bentuk berikutnya kekayaan alam itu kemudian jarah begitu sedemikian rupa. Tapi keburukan yang paling nyata hari ini, umat Islam itu dipaksa untuk berpikir sebagaimana mereka berpikir. Itu yang dalam satu kitab disebut sebagai nahnu nufakir ghairuna, gitu ya. Kita berpikir dengan cara berpikir yang bukan kita. Cara berpikir apa? Sekuleristik tadi itu, yang kemudian menganggap bahwa agama itu adalah tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, umat Islam itu benci pada agama sendiri, itu adalah sebuah petaka yang sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dampak fisik ya. Kalau dampak fisik tadi secara ekonomi, dijarah, secara keadilan itu dizolimi dengan berbagai kebijakan dan macam-macam tadi itu. Sebenarnya yang lebih parah itu ada secara pemikiran. Karena ini yang nanti akan bisa membuat kaum muslimin justru jauh dari agamanya. Jauh dari agama itu artinya jauh dari keberkahan. Jauh dari keberkahan, bagaimana mungkin kita nanti akan bisa mengharap balasan yang setinggi-tingginya dari Allah, yaitu surganya dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumul kiamah. Begitu.
Jadi itu kira-kira nanti kalau dirincikan banyak, tapi poin pentingnya adalah tadi ada keterpecahan, kemudian adanya berbagai kezaliman, adanya kemudian berarti perampokan dari berbagai sumber daya alam, ya termasuk ini. Dan yang keempat ini adalah tadi perubahan cara berpikir yang kemudian membuat umat Islam itu berpikir bukan dengan cara berpikir mereka. Dan ini yang justru lebih berbahaya. Makanya kunci kebangkitan itu adalah apa yang disebut dengan nahdoh, ya kebangkitan itu adalah irtifaul fikri bi asasir ruh, gitu ya. Jadi apa naiknya atau meningkatnya level berpikir tadi, maksudnya menjadi Islami tadi itu, dan itu karena dasar keimanan, gitu ya. Jadi seorang Muslim ketika dia kokoh beriman keberadaan Allah, Rasul, Kitab dan seterusnya, maka akan melahirkan sebuah langkah lompatan peradaban. Kalau saya ingin mengatakan, sebagaimana dulu Arab, ya ketika kemudian Arab itu disentuh dengan Islam, maka Islam tidak identik dengan Arab, begitu ya. Maksudnya bahwa orang Arab sendiri belum tentu Islami, gitu kan. Nah, karena disentuhnya oleh Islam, maka orang Arab ya jahiliyah pada saat itu masuk Islam, kemudian mereka menjadi pemimpin peradaban, begitu. Nah, ini yang saya kira dalam konteks era hari ini kita harus renungkan, apakah mungkin kita menjadi negara adidaya kalau kemudian kita membebek kepada apa yang kemudian kerjakan atau dilakukan oleh negara-negara Barat. Ya, saya kira tidak akan mungkin kita akan menandingi Amerika dengan cara Amerika, gitu ya. Ya, artinya sama-sama dengan konsep negara yang kapitalistik, sekuler dan demokrasi tadi, saya kira kita tidak akan mungkin mendapatkan kemajuan itu. Maka saya ingin tegaskan bahwa satu-satunya solusi untuk kebangkitan umat Islam hari ini, ya belajar dari kitab Kaifahudimat ini adalah kembalilah kepada Islam secara kafah, ya dalam naungan khilafah Islamiyah. Sehingga dari situ maka persoalan-persoalan yang kemarin kita saksikan seperti kasus Israel misalnya, hari ini kan misalnya contoh lagi sebagai renungan penutup gitu, bagaimana mungkin kita tidak menangis saudara-saudara kita terawih nyaman gitu, saking nyamannya sampai kemudian tidak tahu harus berkata apa, karena kita nangis ketika kita tarawih dan seterusnya karena nikmat kan. Tapi saudara-saudara kita lalu diusir dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, padahal Masjid Aqsa apa tindakan dari para pemimpin Islam tidak ada kecuali cuma ngomong doang gitu, NATO gitu ya. Akan untuk menghilangkan Israel, karena saya ingin katakan Israel itu sebenarnya hakikatnya adalah bayangan daripada ya para pemimpin-pemimpin ya Muslim yang justru mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan mereka berhubungan dengan penjajah Israel tadi itu. Maka untuk menghilangkan bayangan apa? Ya harus dihilangkan itu keberadaan penguasa-penguasa pengkhianat tadi itu yang justru malah mereka melakukan tindakan-tindakan buruk kepada umat, sehingga apa menolong saudaranya sendiri aja tidak bisa. Coba tidak sedih kita 1,9 miliar ya 1,9 miliar itu kayak jadi penonton ngelihat tentara Israel itu dengan brutal melakukan itu. Dan jangan lupa itu bukan pertama kali, berulang dan berulang. Ya, Januari 2023 mereka menyerang Kamp Jenin, ya makam tempat pengungsi Palestina, ada setidaknya 6 orang tewas, yang lainnya juga kemudian luka-luka dan seterusnya. Jadi artinya apa? Jadilah kemudian kita ini Salahuddin Al-Ayyubi yang umat yang besar, ya nenek moyang kita ibaratnya gitu ya, ya para founding kita itu adalah orang-orang besar, ya mulai dari Rasul sampai kemudian para pahlawan-pahlawan Islam. Jadi jangan sampai kita yang jumlahnya 1,9 ini dihinakan oleh ya orang-orang seperti Yahudi Israel dan yang sejenis dengan itu. Saya kira di sini bukan persoalan rasis, ya saya ingin tegaskan, tetapi ini adalah persoalan agama, karena Palestina itu adalah tanah di mana kemudian di situ adalah tanah Kharajiyah, ya tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dalam konteks jihad, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah di situ ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, dan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Jadi saya ingin menegaskan, kalau ada yang mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya ini bukan sekedar persoalan kemanusiaan, gitu ya. Kalau masalah kemanusiaan, saya kira tidak mungkin kemudian kita bisa membela Palestina hanya sekedar karena untuk menolong saja, tidak, tetapi karena ini adalah mereka saudara kita. Saudara apa? Saudara seiman, bukan karena nasabnya,
Ya, makanya di situ ayat innamal mu'minuna ikhwatun, di situ itu dengan jelas dikatakan bahwa sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara karena akidah. Ya, kalau kemudian mereka dizolimi, maka kita harus turun. Dan kewajiban pertama, level pertama itu para pemimpin. Ya, kalau mereka punya senjata, mereka punya tentara, mereka punya militer tidak digunakan, maka Allah nanti akan menurunkan ya insya Allah balasannya. Nah, satu sisi itu, sisi yang lain umat Islam sendiri harus bersatu untuk apa? Membangun kekuatan dalam rangka apa? Menegakkan Islam itu sendiri. Insya Allah, biiznillah, ya kita akan kemudian bisa sebagai pemimpin dunia pada waktu yang sebagaimana yang sebelumnya tadi itu, insya Allah. Saya kira itu mungkin sementara Kang Azhar, mudah-mudahan bermanfaat ya. Poin kesimpulannya adalah tadi hal-hal yang menjadi kebolehan ya dari para Syekhul Islam tadi itu ya itu apa namanya terbantahkan dengan berbagai penjelasan tadi yang intinya adalah bahwa ya kita memang tidak bisa menggunakan apa namanya alasan karena tidak bertentangan dengan Islam, karena Islam itu punya perintah, punya larangan, maka yang menjadi ya apa anutan atau menjadi pedoman itu adalah bagaimana kemudian seorang muslim perbuatannya apapun itu adalah karena ya menuruti perintah dan menjauhi larangan Allah dalam bentuk undang-undang dasar maupun dalam bentuk undang-undang. Jadi tidak layak untuk mengadopsi undang-undang barat. Ya, termasuk hari ini di negeri kita ya, tadi saya sudah cerita tentang KUHP itu jelas itu produk barat. Gitu, produk barat dalam konteks ini Belanda yang kemudian dia nanti terkait dengan pengaruh apa namanya Perancis sebelumnya dan apa namanya fase sebelumnya di Romawi dan di Yunani yang ada di situ. Baik, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan karena ini mungkin Jumat terakhir gitu ya. Karena diperkirakan nanti pekan depan itu hari Kamis mudah-mudahan apa namanya menjadi saum Ramadan kita yang terakhir. Insya Allah pada kesempatan berikutnya ya kalaulah kemudian nanti kita bisa bertemu kembali, saya mohon maaf lahir batin ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat ibu bapak sekalian yang setia selama ini mengikuti apa namanya kajian kita ya senantiasa diberikan kesehatan gitu ya, diberikan keistiqomahan begitu ya, dan pada waktunya nanti saya juga ingin menyampaikan apa namanya taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum ya, mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kita dalam kebaikan dan mudah-mudahan Allah ya menjadikan saum Ramadan tahun ini menjadi saum yang terbaik ya, sehingga mudah-mudahan kita akan bisa semakin bersungguh-sungguh apa namanya untuk menjadi bagian dari penolong agama Allah, menjadi ansarul. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kembali ke Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.